Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Dwi Yuda Saputra. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi kuliah mata kuliah manajemen risiko dengan tema penanggulangan risiko. Nah, jadi mungkin di sini nanti ada 10 slide yang akan kita bahas bersama, yang akan saya paparkan. Semoga dapat dimengerti ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi materi kita pada hari ini adalah penanggulangan risiko. Jadi kalau dari bahasanya saja kita bisa pahami bahwasanya bagaimana cara mengantisipasi risiko ya, sehingga risiko itu dapat dihindari atau dapat diminimalisir. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Jadi penanggulangan risiko itu pada prinsipnya ada dua pendekatan ya dalam penanggulangannya. Yang pertama itu penanganan risiko ataupun risk control. Yang kedua itu adalah pembiayaan risiko atau risk financing. Jadi dua hal ini sama-sama adalah untuk ya menanggulangi risiko ataupun meminimalisir risiko yang akan terjadi. Nah, di sini ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam risk control. Nah, jadi di sini kita bahas yang risk control dulu. Ada yang pertama menghindarinya. Ya, jadi kita kan sudah membahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu analisis risiko, ya evaluasi risiko di dalam satu proses yang namanya enterprise risk management. Ya, jadi telah dapat diputuskan ataupun telah dapat diambil kesimpulan bahwasanya risiko itu sifatnya high ya, sifatnya itu tidak dapat ditolerir, maka kita harus menghindarinya. Selanjutnya yang kedua itu ada mengendalikannya. Jadi kalau misalnya tingkatan risiko itu masih dapat ditolerir ataupun dapat diterima, tidak begitu berdampak sangat buruk, tapi masih dapat dikendalikan, maka kita harus mengendalikannya. Karena mungkin ada keuntungan yang lebih besar di balik itu ya, di balik risiko itu ada suatu keuntungan yang besar sehingga kita harus dapat mengendalikannya. Selanjutnya ada memisahkan. Jadi ada beberapa risiko yang menjadi pilihan-pilihan yang memang harus mana yang dihindari, mana yang dikendalikan, mana yang bisa di transfer atau dipindahkan ya contohnya. Jadi di sini kita harus bisa memilah ya atau memisahkan risiko-risiko itu berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya yang keempat itu adalah melakukan kombinasi atau pooling. Jadi melakukan kombinasi atau pooling ini bisa dilakukan adalah untuk juga risk control, menangani atau menanggulangi risiko. Nah, di sini ada menghindari ya. Jadi kita bahas satu-satu sesuai dengan materi ya. Jadi di sini menghindari itu menghindarkan dari harta atau orang atau kegiatan dari exposure dengan cara yang pertama itu menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko. Nah, jadi di sini sudah kita tahu bahwasanya risknya itu sangat tidak dapat ditolerir, maka kita menolak untuk memilikinya ya. Kita menolak untuk menghadapinya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menghindari. Selanjutnya menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima. Dan jadi mungkin di awal kita tidak pahami bahwasanya resiko itu sangat berdampak buruk, tapi setelah dilakukannya analisis risiko kita bisa tahu, sehingga tindakan ataupun keputusan ataupun kebijakan yang dapat diambil dari hasil analisis risiko tersebut, kita bisa menyerahkan kembali risiko itu. Jadi tidak kita terima lagi ya, dalam artian ya ilmu selamat gitu ya. Jadi karena kita tahu dengan berdasarkan data, kita mencoba untuk tidak menerimanya atau tidak
bermain-main dengan risiko tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada mengendalikan kerugian. Ya, jadi ada di sini tujuannya itu untuk memperkecil kemungkinan terjadi kerugian, terus mengurangi keparahan jika risiko tersebut memang terjadi. Ya, jadi mengendalikan kerugian itu tujuannya adalah dua hal tersebut. Nah, jadi caranya yang dapat dilakukan itu apa? Jadi tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian itu program pencegahan berusaha mengurangi atau kalau bisa menghilangkan kesempatan terjadi kerugian. Program pengurangan kerugian dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama program minimisasi ya atau minimization program. Yang kedua ada program penyelamatan atau salvage program. Jadi program ini minimalisasi nih, sorry ada L-nya ketinggalan. Jadi program minimalisasi ini adalah salah satu tindakan dalam pencegahan terjadinya kerugian gitu. Jadi misalnya kita sudah terlanjur menerima risiko dengan biaya yang tinggi mungkin. Jadi untuk prosesnya kita bisa meminimalisir pengeluaran misalnya ya, melakukan penghematan ataupun lain sebagainya, karena mungkin risiko tersebut dapat berdampak di masa depan itu bakal berdampak kerugian bagi perusahaan. Atau program penyelamatan. Jadi program penyelamatan ini adalah program yang dilakukan setelah terjadinya kerugian ya. Jadi mungkin dari hal kerugian tersebut misalnya kerugian finansial ya, karena perusahaan tersebut memiliki tabungan ataupun deposito ataupun lain hal sebagainya. Jadi bisa dilakukan penyelamatan di finansial tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada mengendalikan kerugian dengan cara ada dua ya. Jadi program mengendalikan kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya yang ada dua di sini, pendekatan engineering atau pendekatan hubungan manusiawi. Jadi pendekatan engineering ini bisa kita lihat contohnya kita melakukan penelitian atau penganalisisan kepada bagaimana proses yang sudah dilakukan ya, bagaimana suatu bisnis proses itu atau prosedur itu dapat berjalan gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan pendekatan engineering. Selanjutnya pendekatan hubungan manusiawi itu bisa dengan cara wawancara berdasarkan identifikasi secara langsung ya, ataupun ikut terjun di satu bidang misalnya ya. Jadi kita dapat mengendalikan kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada pembiayaan risiko. Jadi di sini risk financing ini adalah yang kedua tadi ya. Di sini kita yang pertama itu ada prinsip penanganan risiko, yang kedua adalah prinsip pembiayaan risiko. Nah, jadi pembiayaan risiko atau risk financing ini dapat dilakukan dengan dua cara, transfer risiko ke perusahaan asuransi ataupun transfer risiko ke perusahaan yang bukan asuransi. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada risiko-risiko yang memang harus diasuransikan. Misalnya kalau kita punya mobil perusahaan gitu ya, karena kita nggak mau repot kalau misalnya ada kerusakan mobil tersebut, karena mobil tersebut dipakai setiap hari untuk operasional, maka mobil tersebut diasuransikan gitu ya, dan itu pasti membutuhkan cost ya. Jadi di sini pembiayaan risiko maksudnya itu adalah ya menyiapkan biaya untuk penanganan risiko yang mungkin akan terjadi di perusahaan kita. Selanjutnya situ ada yang kedua, transfer risiko ke perusahaan yang bukan asuransi. Nah, jadi ada beberapa perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang hanya fokus terhadap satu bidang, misalnya hanya bidang di luar bidang teknologi misalnya, tapi dia menginginkan satu sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah ataupun melancarkan bisnis proses yang ada di perusahaan.
Jadi dengan hal tersebut, karena perusahaan tersebut tidak memiliki sumber daya yang mumpuni untuk membuat sistem tersebut, maka perusahaan itu bisa melakukan tender ataupun melakukan kontrak dengan perusahaan lain yang bukan asuransi yang untuk mengerjakan sistem tersebut. Jadi resiko gagalnya tercipta sistem informasi tersebut dapat ditangani atau dihindari gitu melalui pembiayaan risiko tersebut. Selanjutnya, jadi di sini retensi berarti perusahaan menanggung sendiri risiko yang mungkin dihadapi dengan dana yang diambil atau disesuaikan sendiri. Nah, jadi kalau retensi ini dia bisa sifatnya itu termin ya. Jadi apa namanya? Jadi resiko yang mungkin dihadapi itu bisa didanai atau dibiayai yang diambil dari usaha kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara mungkin tidak secara langsung, tidak secara kontan, tapi dengan pembiayaan termin seperti asuransi. Ya, jadi kita bayarnya dia sifatnya bulanan. Nah, yang selanjutnya di sini ada retensi dikatakan aktif jika keputusan melakukan retensi diambil setelah membandingkan dengan metode-metode penanggulangan risiko yang lain. Nah, jadi ini kan berhubungan dengan pengeluaran atau cost yang secara terus-menerus ya setiap bulan. Maka harus apa namanya? Dibandingkan dengan metode-metode lain. Kalau memang dibutuhkan retensi apa namanya pembayaran atau cost yang untuk menangani pembiayaan risiko, maka memang harus diambil keputusan tersebut. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan sekali dengan kondisi perusahaan kita, dengan biaya yang kita miliki, dengan kas yang dimiliki tidak cukup gitu ya, tidak memenuhi, maka ya jangan coba untuk melakukan asuransi ya, ataupun pembiayaan terhadap risiko, karena itu akan berdampak buruk ke depannya. Bisa kita untungnya nggak seberapa, malah cost-nya yang akan lebih tinggi. Selanjutnya, pasif ya, tidak direncanakan jika manajer risiko tidak menyadari exposure yang ada sehingga tidak melakukan upaya untuk mengatasi kerugian. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau misalnya retensi itu kan ada dua nih ya, dijelaskan yang aktif dan pasif. Jadi kalau pasif itu dia sekali keluar gitu, jadi tiba-tiba gitu, sekali banyak gitu. Nah, ini sangat berbahaya bagi perusahaan yang memang pendapatannya itu bulanan yang tidak terlalu besar ya. Jadi pembiayaan yang tidak direncanakan ini akan berdampak juga buruk bagi perusahaan jika memang tidak direncanakan ataupun tidak di koskan, tidak dianggarkan di perusahaan dalam pembiayaan risiko. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Mungkin kalian bisa kembangkan lagi pengetahuan tentang penanggulangan dengan risiko ini melalui media-media yang lain ataupun sumber-sumber lain yang bisa menjadi bahan ataupun referensi kalian dalam belajar mata kuliah manajemen risiko. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.